gitu. Jadi mungkin karena contoh-contoh yang semacam ini itu yang kemudian membuat seorang Mbak Puan Maharani di Ketua DPR RI itu begitu dihormati. Karena saya membayangkan gitu ya, saya membandingkan kalau dibandingkan dengan DPR yang lalu. Selamat malam semuanya. Di hari pelantikan anggota DPR RI tanggal 1 Oktober yang lalu, ternyata ada satu momen yang ini luput dari perhatian saya, yakni ketika Mas Didit atau anak Prabowo Subianto itu bersalaman dan cium tangan ke Mbak Puan Maharani. Dan saya setelah ngelihat videonya, ini nampaknya unik dan berbeda dari kebiasaan. Karena biasanya kalau orang salaman itu kan letak tangannya itu selalu di bawah dada gitu ya. Tapi Mbak Puan itu kayak agak ke tengah gitu ya, udah pas di dada gitu ya. Dan kemudian diterima sama Mas Didit dan cium tangan gitu. Ini menarik. Berbeda, dan mungkin karena ini pertama kalinya nampaknya ngelihat Mas Didit cium tangan ke Mbak Puan Maharani. Tapi bagaimana cara Didit untuk salaman dan cium tangan meskipun nggak sampai nunduk-nunduk itu menunjukkan keluasan, dan nampaknya ini sudah berkali-kali dilakukan. Atau memang ketika ketemu dengan Mbak Puan, itulah sikap Mas Didit yang biasanya nampaknya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Iya, kalau kita ngelihat dari kolom komentar di Twitter yang disampaikan oleh banyak sekali akun, memang ini adalah momen yang cukup langka gitu. Karena pertama kalinya kayaknya kita ngelihat sikap Mas Didit di hadapan Mbak Puan Maharani. Terus kemudian kalau ngelihat dari latar belakang sejarahnya gitu ya, ini kan dua orang ini antara Mas Didit dengan Mbak Puan, ini adalah dua orang yang sama-sama memiliki kakek presiden. Jadi kakeknya presiden, orang tuanya presiden. Ya, Mas Didit kan kakeknya Soeharto, terus kemudian bapaknya Prabowo Subianto ini sekarang mau jadi presiden Indonesia selanjutnya. Mbak Puan juga sama. Kakeknya Bung Karno adalah pendiri bangsa, Presiden Republik Indonesia yang pertama, kemudian ibunya, Ibu Mega, adalah presiden juga gitu. Jadi ini adalah pertemuan dua orang yang secara latar belakang sejarahnya itu sama-sama punya kakek presiden gitu. Jadi ini langka, dan ya menarik sekali kalau kita ngelihat dari bagaimana sikap Mas Didit di hadapan Mbak Puan Maharani. Karena kalau kita ngelihat dari rekam jejak sejarahnya gitu ya, ini kan sebenarnya adalah dua keluarga yang di masanya gitu ya, di masa lalu itu punya sejarah yang sangat pahit gitu. Ya terutama keluarganya Mbak Puan atau Bung Karno, karena di akhir masa kepemerintahan Bung Karno itu kan perlakuan dari rezim Soeharto itu sangat menyedihkan, itu sangat pahit sekali, sangat menyakitkan gitu ya, sampai Bung Karno itu memohon untuk diberikan obat dan sebagainya ke presiden waktu itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari latar belakang rekam jejak sejarahnya gitu, ini sulit sekali untuk bisa kemudian melihat keduanya hari ini nampak tidak mewarisi sejarah atau tidak mewarisi kemarahan atau sejarah pahit yang dulu pernah terjadi gitu. Jadi keduanya masih bisa terlihat akrab, santai, ngobrol gitu ya. Bahkan Mas Didit bisa cium tangan ke Mbak Puan, ini kan luar biasa gitu. Ya meskipun yang hebat atau yang lebih luar biasa jelas adalah Mbak Puan Maharani, karena posisinya yang terzolimi atau pihak yang dirugikan gitu ya, yang diperlakukan secara buruk di rezim Soeharto kan Bung Karno atau kakeknya dari Mbak Puan Maharani. Tapi Mbak Puan sendiri hari ini menunjukkan bahwa dirinya tidak mewarisi semua kemarahan yang mungkin dulu pernah ada. Sehingga meskipun berhadapan dengan keluarga Soeharto gitu ya, dengan Mas Didit gitu, tapi ya biasa saja gitu. Jadi
seolah-olah keduanya ini memang adalah orang yang baru, bahwa apa yang pernah terjadi di masa lalu itu menjadi urusan kakeknya masing-masing gitu. Dan ini mungkin karena kelembutan seorang Mbak Puan atau kelapangan dada seorang Mbak Puan Maharani yang memang mungkin menurun dari Ibu Megawati, karena ya Bu Mega sebelumnya pernah mencontohkan gitu bagaimana dulu ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, kan Ibu Mega lah yang kemudian memulangkan Prabowo Subianto yang waktu itu berada di luar negeri dan statusnya katanya itu stateless atau tidak punya kewarganegaraan katanya gitu ya, atau itu yang kemudian membuat Prabowo berada di luar itu karena situasi politik di Indonesia itu tidak kondusif gitu, karena dianggap menjadi bagian dari keluarga Soeharto, karena kemudian ya terjadi revolusi dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat Prabowo merasa nggak aman atau berada di luar negeri. Nah, yang memulangkan, yang kemudian kembali menjadikan Pak Prabowo sebagai WNI itu adalah Ibu Megawati ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi terlepas dari rekam jejak sejarah di belakangnya gitu ya, terlepas dari dua keluarga yang dulu pernah berseteru karena rezim yang berbeda gitu, tapi pada intinya, pada akhirnya Ibu Megawati tidak mewarisi semua kemarahan dan kebencian yang dulu pernah mungkin ada ketika Bung Karno menjadi presiden di akhir-akhir masa jabatannya gitu. Jadi ya mungkin nurun gitu ya, apa yang dicontohkan oleh Ibu Megawati, Ibu Puan juga melakukan hal yang sama gitu, tidak mewarisi kebencian atau kemarahan. Dan meskipun rekam jejak sejarahnya itu sangat-sangat pahit sekali gitu, apalagi Ibu Megawati. Ibu Mega itu ya jauh lebih merasakan secara langsung bagaimana perlakuan rezim Soeharto waktu itu. Karena Ibu Mega kehilangan suaminya itu ketika rezim Soeharto. Ada yang bilang itu sengaja dibunuh, sengaja ditenggelamkan gitu ya. Suami Ibu Mega kan Angkatan Udara, waktu itu sempat ditugaskan untuk kemudian ke wilayah Papua kalau nggak salah gitu ya. Dan ya terjadi kecelakaan, katanya ketemu terus kemudian ditenggelamkan. Ada juga yang bilang itu sengaja dibuat kecelakaan dan sebagainya. Tapi pada intinya faktanya Ibu Megawati di hari ulang tahunnya itu kehilangan suaminya gitu. Jadi dengan pengalaman yang sepahit itu, tapi ketika Ibu Megawati memimpin atau menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau tetap bisa berlaku adil dan baik kepada Prabowo Subianto, tidak kemudian melibatkan perasaan pribadi dan rekam jejak sejarah yang pahit di masa lalu. Nah, itulah mungkin yang juga ditiru oleh Mbak Puan Maharani. Jadi, kalau ngelihat bagaimana Mbak Puan dengan Mas Didit begitu akrab gitu ya, dengan rekam jejak sejarah di belakangnya, dan kemudian sejarah Ibu Megawati, dan bagaimana Mbak Puan Maharani menghadapi orang-orang yang lain, ya mungkin gitu ya, segala pengalaman yang hari ini mungkin ke depan juga akan dirasakan oleh Mbak Puan gitu ya, mungkin terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dulu yang pernah dialami oleh ibunya gitu, kalau berkaca kepada apa yang pernah dialami oleh Ibu Mega gitu. Karena kalau saya ngelihat bagaimana Mbak Puan tetap bisa bertemu akrab dengan Pak Jokowi gitu, kalau sama Mas Didit ini kan cuma soal latar belakang jejak sejarah keluarga gitu ya, tidak merasakan langsung perlakuan negatif kepada Mbak Puan Maharani. Jadi kalau Mbak Puan bersikap baik, akrab dengan Mas Didit, ya karena tidak mewarisi kebencian di masa lalu. Tapi bahkan dengan Pak Jokowi sekalipun gitu ya, itu Mbak Puan itu tetap akrab gitu. Tetap menghormati, tetap bisa tersenyum, tetap bisa ngobrol, ketawa dan sebagainya. Padahal satu-satunya orang paling berpengaruh yang menggagalkan Mbak Puan Maharani maju di Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Ya semua orang tahulah gitu ya, dan saya menjadi bagian dari sejarah mereka gitu ya, karena tahun 2021 saya pernah cerita bahwa 2021 atau tahun 2022 kami itu dipanggil ke istana untuk membicarakan soal pemenangan Pak Ganjar gitu, untuk pencalonan Pak Ganjar, supaya Ibu Mega tidak memilih Mbak Puan Maharani. Spesifik muncul dari pernyataan Presiden Jokowi waktu itu gitu ya. Jadi ya kalau Mbak Puan jelas sudah tahu, dan semua orang juga sudah tahu di sekelilingnya. Jadi ketika Mbak Puan menghadapi Pak Jokowi dengan santai, tetap akrab, tetap tersenyum dan sebagainya, ya mungkin karena memang sudah nurun dari atau mencontoh apa yang pernah dirasakan oleh Ibu Megawati, bahwa
dalam hidup ini ya tidak perlu mewarisi kemarahan yang dulu pernah terjadi. Bahwa apa yang sudah terjadi seperti pengkhianatan, seperti perlakuan negatif dan sebagainya, ya itu ditinggalkan di belakang. Karena ke depan mereka terus menjalani hidup yang baik, yang sebaik-baiknya untuk kemudian lebih bermanfaat untuk banyak orang gitu. Ya, saya terus terang penasaran gitu ya dengan cerita bagaimana Mbak Puan tetap bisa santai menghadapi Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana Mbak Puan tetap ya merasa seperti tidak pernah ada masalah dengan semua dinamika politik yang ada gitu. Saya terus terang rasanya pengen sekali menanyakan itu gitu. Kenapa santai saja gitu. Kok bisa sesabar itu? Jadi sekali lagi kalau sama Mas Didit itu kan tidak terlibat langsung gitu. Bahwa sejarah kakeknya, keluarganya itu punya hubungan yang kurang baik di masa lalu. Tapi dengan Pak Jokowi sendiri pun itu Mbak Puan juga santai gitu. Jadi ini memang nampaknya adalah bagian dari kelembutan hati atau kelapangan dada seorang Mbak Puan Maharani menghadapi orang-orang yang mungkin dulu pernah punya masalah gitu. Jadi kalau sudah seperti ini dari keluarga Bung Karno kita bisa belajar gitu bahwa apa yang terjadi di masa lalu, yang mungkin terjadi dari kakek nenek kita atau orang tua kita itu tidak perlu kemudian diwariskan kepada anak cucunya gitu ya. Kemarahan atau masalah-masalah di masa lalu terhadap orang lain atau terhadap keluarga orang lain itu tidak perlu diwariskan. Selain itu, saya juga melihat kalau sikap dari Mbak Puan Maharani bisa setenang itu terhadap orang yang menggagalkan dirinya maju di Pilpres, terhadap pihak keluarga yang dulu punya berhubungan atau punya rekam jejak sejarah pahit di masa lalu, itu tetap juga bisa santai gitu. Maka dengan orang-orang lain yang tidak punya masalah gitu ya, dengan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Mbak Puan, dengan orang yang tidak pernah mengkhianati atau menggagalkan jalan Mbak Puan Maharani, maka seharusnya Mbak Puan itu jauh lebih akrab, jauh lebih mudah untuk ngobrol dengan orang-orang. Karena dengan yang mengkhianati, dengan pengkhianat sekalipun, atau dengan orang yang menggagalkan dirinya, itu Mbak Puan tetap bisa akrab. Apalagi dengan kita semua, dengan orang-orang yang tidak punya masalah gitu. Jadi mungkin karena contoh-contoh yang semacam ini, itu yang kemudian membuat seorang Mbak Puan Maharani di Ketua DPR RI itu begitu dihormati. Karena saya membayangkan gitu ya, saya membandingkan, kalau dibandingkan dengan DPR yang lalu, DPR itu kan selalu riuh gitu. Sesekali ricuh sampai lempar-lemparan kursi. Itu cerita yang biasa di DPR RI. Tapi di era Mbak Puan Maharani hampir tidak pernah terjadi semacam itu. Tidak ada keriuhan seperti yang pernah dilakukan oleh Fadlizon dan Fahri Hamzah misalkan. Ya mungkin karena para anggotanya itu sudah tahu bagaimana profil atau sosok seorang Mbak Puan Maharani yang begitu karismatik, yang begitu berwibawa, sehingga ya anggotanya jadi nggak neko-neko gitu. Jadi mereka mau bikin kerusuhan, mau bikin ribut itu ya malu-malu gitu, malu sama Mbak Puan, nggak enak. Karena dengan kelapangan hati, kelembutan, dan kemudian sikapnya kepada orang-orang itu kemudian menunjukkan betapa sangat-sangat luar biasa Mbak Puan Maharani ini ketika berhadapan dengan semua orang, bahkan dengan orang-orang yang pernah menggagalkannya, dengan orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.